fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Itu kata seorang penyair, innal kalama, sesungguhnya pembicaraan itu apa adanya di dalam hati. Pembicaraan yang sesungguhnya, omongan yang sesungguhnya itu adanya di dalam hati. Ya. Kemudian lisan itu hanyalah dijadikan wa innamal insana, dan sesungguhnya wa innama ju'ilal lisan, dan sesungguhnya lisan itu sebagai tanda, ya, tanda omongan kita, sebagai bukti omongan kita yang berada di dalam hati kita. Makanya dari hati ini akan keluar dari mulut kita, dari lidah kita, ya, dari pembicaraan itu dari hati kemudian keluar dari lidah kita, ya. Kalau sudah keluar maka bisa didengar oleh orang lain. Kalau sudah didengar oleh orang lain maka bisa ditulis omongan kita tadi. Pembicaraan kita bisa ditulis. Nah, ini. Jadi Allah bersifat kalam, artinya dia berkata-kata, maka seperti wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa perkataan Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ada yang hakiki dan ada yang majazi. Perkataan Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada hati para nabinya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya di dalam hati nabi, para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu perkataan yang hakiki. Kemudian ada perkataan yang majazi. Perkataan yang majazi ini setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada di dalam hati nabi kita Muhammad tadi dikeluarkan melalui lisannya, dikeluarkan melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian didengar oleh para sahabatnya, sehingga para sahabatnya itu bisa mendengar. Kemudian karena mereka mendengar, akhirnya mereka bisa menuliskan apa perkataan nabi tadi, ya, itu bisa ditulis. Maka Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Al-Quran, firman Allah, ya. Walaupun memang Al-Quran itu baru, tulisannya itu baru memang, namun apa yang terkandung di dalam makna Al-Quran tersebut, itulah yang disebut dengan kalam, itulah yang disebut dengan perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurannya memang baru, ditulisnya baru, namun apa yang terkandung di dalamnya itulah adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dari Al-Quran itu apa? Isi Al-Quran itu larangan dari Allah, perintah dari Allah, apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan, ilmu pengetahuan, itu isi Al-Quran. Kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah zaman dahulu dan yang akan datang dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi ada perintah dalam Al-Quran itu, ada larangan dari Allah, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu isi Al-Quran. Perintah, larangan, sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang tidak dibolehkan, ilmu pengetahuan, kemudian tentang kisah-kisah zaman dahulu dan kisah-kisah yang akan terjadi, yang akan datang, seperti kisah Ya'juj dan Ma'juj, ya, itu belum terjadi, sudah ada dalam Al-Quran.
Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dalam Al-Quran, namun zamannya belum terjadi. Tapi suatu saat Ya'juj dan Ma'juj ini akan terjadi.